Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ibu? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Dalam kali ini ibu akan memberikan materi tentang bakat dan minat. Semoga kalian nanti bisa memahami dan juga semoga informasi kali ini bermanfaat buat kalian semua anak-anak ibu kelas 9. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk memahami hakikat bakat dan minat. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis bakat. Yang ketiga, mampu membedakan antara bakat dan minat. Yang keempat, mampu menemukan bakat yang kalian miliki. Bakat sendiri itu apa? Bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Dengan pengertian minat, yaitu perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan. Minat ini merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Atau juga dapat diartikan salah satu dimensi dari aspek afektif yang banyak berperan dalam kehidupan seseorang. Aspek afektif adalah aspek yang mengidentifikasi dimensi-dimensi perasaan dari kesadaran emosi, disposisi, dan kehendak yang mempengaruhi pikiran dan tindakan seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat apa ya? Yang pertama yaitu tingkat pendidikan yang didapatkan seseorang. Yang kedua, faktor lingkungan sekitar yang dapat mendukung bakat seseorang. Yang keempat, struktur saraf motorik yang baik. Yang keempat, motivasi dan minat seseorang untuk belajar serta mengasah bakatnya. Nah, jenis-jenis bakat itu ada dua, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum adalah kemampuan berupa potensi dasar di dalam diri seseorang yang sifatnya umum. Sedangkan bakat khusus, kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh seseorang. Dengan kata lain, tidak semua orang memiliki bakat tersebut. Yang membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Bakat umum ada salah satunya bakat mampu berbicara, yang kedua mampu berpikir, yang ketiga mampu berjalan atau bergerak, yang keempat mampu menulis atau membaca. Bakat khusus, yang pertama bakat verbal, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam verbal yang ditunjukkan dengan konsep atau dalam bentuk kata-kata. Bakat numeria, yaitu kemampuan khusus seseorang di bidang bentuk angka atau matematika. 3. Bakat skolastik, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam hal-hal yang berhubungan dengan angka dan kata. Jenis bakat ini mencakup kemampuan berpikir, penalaran, pengurutan, menciptakan hipotesis, pandangan hidup yang bersifat rasional, dan lainnya. Yang keempat, bakat abstrak, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam hal membuat
pola, rancangan, ukuran, atau posisi dan bentuk. Yang kelima, bakat mekanik, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam bentuk prinsip umum IPA atau alat-alat atau tata kerja. Yang keenam, bakat relasi ruang, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam hal mengamati atau menceritakan pola 2 dimensi maupun berpikir dalam 3 dimensi. Bakat ini biasanya dimiliki oleh fotografer, artis, pilot, arsitek, atau profesi lainnya. Yang ketujuh, bakat ketelitian klerikal, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam hal tulis-menulis, meramu di dalam bidang laboratorium. Yang ke-8, yang terakhir, bakat bahasa, yaitu kemampuan seseorang dalam penalaran analisis bahasa. Bakat ini sangat dibutuhkan pada bidang penyiaran, hukum, editing, pramuniaga, jurnalistik, atau profesi yang sejenis lainnya. Bagaimana menemukan bakat sendiri? Yang pertama, temukan hal-hal yang disuka. Menemukan hal yang disukai itu cukup sulit. Seringkali kita menyukai beberapa hal secara sekaligus dan juga dilakukan dalam waktu bersamaan. Sulit mengetahui apa saja yang disukai dan juga yang diprioritaskan. Sehingga coba temukan hal yang paling kamu sukai dan ingin kamu lakukan setiap saat. Kedua, cari hal yang bisa dikerjakan. Ini merupakan tanda dari bakat yang mungkin kalian miliki. Sebagai contoh, kalian sangat pandai membetulkan barang-barang elektronik yang rusak. Nah, dengan ini kemungkinan kalian memiliki bakat yang berkaitan dengan teknis. Yang ketiga, tanyakan nilai pada orang lain. Beberapa nilai yang kalian miliki atau bisa kalian hasilkan itu bisa dilihat dari psikologi agak berbeda, di mana kalian membutuhkan cermin hidup alias pandangan dari orang lain. Tanyakan pada orang lain seberapa jauh usaha yang kamu lakukan. Apakah menurut mereka kamu sudah maksimal dalam mengerjakan sesuatu atau belum? Apa hal yang sering dibicarakan? Menurut psikologi, jika kalian mengatakan berulang-ulang, maka hal tersebut merupakan yang disukai. Apa yang sering kalian bicarakan merupakan ciri dari hal yang bisa atau yang kalian sukai. Amati hobi. Mengamati hobi mungkin bisa membantu kalian untuk menemukan apa sebenarnya bakat kalian. Selain menemukan hobi, kalian juga bisa menggunakan hobi itu untuk mengisi waktu luang serta mengasah hal-hal yang ternyata bisa dilakukan dibandingkan dengan orang lain. Cari pengalaman bisa menjadi hal yang membantu kalian dalam menemukan bakat yang kalian miliki. Ikuti tes bakat. Cara ini mungkin cara paling mudah dan juga cepat yang dilakukan oleh beberapa orang di masa sekarang ini. Sejak kecil mereka sudah ada yang diikutkan tes untuk mengetahui bakat dan minat mereka. Selanjutnya, cari poin plus diri. 9. Latih hal yang disukai. Nah, jika kalian sudah mengetahui apa yang kalian sukai tadi, lakukan itu sesering mungkin sehingga kalian benar-benar mampu dalam hal tersebut. Selanjutnya, ketahui hal yang dibenci. Banyak orang yang membenci sesuatu hal karena mereka tidak bisa melakukannya, dan faktanya
Ketika kalian tidak bisa melakukan hal tersebut, maka hal tersebut bukanlah bakat yang kalian miliki. 11. Dengarkan kritik. Hal yang bisa kalian lakukan yang pertama adalah mendengarkan kritik yang kemungkinan bisa membantu kalian dalam menemukan bakat yang dimiliki. Selanjutnya, bandingkan dengan orang lain. Dibandingkan memang tidaklah enak, namun bagaimana dengan membandingkan diri sendiri dengan orang lain? Kalian bisa menggunakan ini untuk memotivasi, di mana membandingkan bisa membantu kalian mencari sisi negatif ataupun sisi positif dari diri kalian. Lihat kemampuan orang lain. Sering lakukan hal-hal yang baru. Yang terakhir, jangan pernah menyerah. Orang berhasil itu tidak mungkin kalau sebelumnya tidak gagal. Seperti halnya kalau kita mau naik ke ketinggian, pasti kita harus membutuhkan tangga, dan kalau kita naik tangga nggak mungkin kita tiba-tiba berada di atas, pasti kita akan satu persatu menaiki anak tangga tersebut. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Cukup sekian dari Ibu. Nanti pembahasan bakat dan minat akan Ibu sambung dalam pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan tetap tersenyum untuk kalian anak-anak Ibu kelas 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.